manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sebegitu pentingkah peran manusia dalam sejarah? Bagaimana manusia menjadi penggerak sejarah? Lalu, apa sebenarnya sejarah itu? Sehingga Soekarno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Yuk simak video ini. Halo sahabat mau belajar, kembali bersama Rola Fadila. Sudah siap ya menyimak materi kali ini? Kita akan bersama-sama belajar tentang manusia dan sejarah. Sahabat pasti sudah tahu ya, apa konsep penting dalam sejarah? Apa coba sahabat? Betul, konsep ruang dan waktu ini sangat berkaitan dalam sejarah. Baik, dalam pertemuan ini, sahabat akan belajar untuk mengidentifikasi kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan berkelanjutan. Juga akan memahami bagaimana peran manusia dalam sejarah. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan keberlanjutan. Kita pahami bersama pengertian dari sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah mencakup 3 hal. Yang pertama asal-usul, keturunan, dan silsilah. Yang kedua, peristiwa atau kejadian yang betul-betul terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, pengetahuan atau uraian tentang peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Secara etimologis, kata sejarah berasal dari bahasa Arab, sajarotun, yang artinya adalah pohon, sebagai simbol kehidupan dari akar hingga daun yang saling berkaitan. Definisi ini juga merujuk pada silsilah kerajaan atau dinasti pada masa lampau. Secara terminologis, menurut Hartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh 2 hal. Yang pertama, sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Dalam arti subjektif, sejarah adalah suatu bangunan yang disusun oleh penulis menjadi sebuah cerita. Sedangkan dalam arti objektif, sejarah adalah aktualitasnya menurut kejadian dan peristiwa itu sendiri. Sahabat, dalam ilmu sejarah, kehidupan manusia dalam bermasyarakat itu kajian utama. Sejarah membahas aktivitas manusia pada masa lampau, tapi tidak seluruhnya. Ini berkaitan dengan kreasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Penemuan roda awalnya digunakan untuk memindahkan barang. Kemudian mereka menggunakan hewan sebagai tenaga pengarik. Selanjutnya mereka menemukan alat yang merubah air menjadi uap sebagai tenaga penggerak. Demikian seterusnya hingga mereka menemukan alat yang berbahan bakar minyak. Itulah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu, dalam perubahan dan berkelanjutan. Selanjutnya manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Manusia diberikan rasio dan akal budi oleh Sang Pencipta. Dengan akal budinya, manusia berpikir dan merefleksikan pengalaman hidupnya dan harapan, juga cita-cita yang kemudian diwujudkan dalam kehidupan nyata demi kemajuan dan perkembangannya. Sahabat mau belajar, manusia sebagai penggerak sejarah atau peristiwa hidupnya dalam rangka mewujudkan harapan dan kemajuan yang dicita-citakannya. Kita lihat beberapa contoh penggerak dalam sejarah seperti Sudirman, Soekarno, Muhammad Hatta, Alexander Agung, Mahatma Gandhi, Adolf Hitler, dan masih banyak lagi. Ini tidak menutup kemungkinan ada peran-peran dari orang-orang kecil atau biasa. Ini semuanya saling berkaitan. Sahabat, dalam proses gerak sejarah, lingkungan alam ikut mengaruhi sejarah manusia. Misalnya dalam bentuk iklim, sumber daya alam, bencana alam, seperti di Indonesia, iklim yang tropis, tanah yang subur, serta melimpahnya sumber air ikut mempengaruhi corak kehidupan masyarakat, seperti mata pencaharian, sistem kepercayaan, pandangan hidup, dan teknologi. Namun faktanya manusia dapat mengatasi dampak-dampak merusak dari perilaku alam. Sebagian karena perilaku manusia juga. Artinya, alam tidak menentukan gerak sejarah manusia, tapi alam mengaruhi sejarah manusia. Itulah hubungan antara manusia dengan sejarah. Bagaimana? Bisa dipahami? Semangat belajar ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.